Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya anak solihah? Semoga anak-anak semuanya tetap sehat dan tetap semangat belajar. Hari ini kita akan belajar PKN, yaitu tentang manfaat keberagaman. Nah, anak-anak, coba perhatikan bentuk huruf A, B, dan C. Bagaimana bentuk huruf-huruf tersebut? Beragam, bukan? Nah, bentuk huruf saja beragam. Apalagi kehidupan kita. Tentu banyak sekali ya keberagaman-keberagaman. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah manfaat dari keberagaman. Perhatikan dengan baik ya. Selain sebagai makhluk individu, manusia juga merupakan makhluk sosial yang membentuk kelompok persekutuan hidup. Kelompok persekutuan hidup manusia sangat beragam karena ada perbedaan suku, agama, budaya, ekonomi, pendidikan, jenis kelamin, daerah tempat tinggal, dan lain-lain. Perbedaan tersebut merupakan unsur-unsur yang membentuk keberagaman dalam masyarakat. Nah, jadi banyak ya keberagaman yang ada dalam masyarakat itu, mulai dari perbedaan suku, agama, budaya, ekonomi, pendidikan, jenis kelamin, daerah tempat tinggal, dan masih banyak lagi. Keberagaman merupakan kenyataan yang harus kita hadapi. Keberagaman individu maupun sosial adalah implikasi dari kedudukan manusia, baik sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Jadi, sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, manusia pasti menemui keberagaman-keberagaman. Lalu, apakah yang kamu lakukan dalam menghadapi keberagaman yang ada di lingkungan sekitar? Bagaimana ya sikap kalian? Nah, berikut ini adalah upaya yang dilakukan untuk memelihara keberagaman. Yang pertama adalah menghargai dan menghormati. Kemudian, saling menjunjung tinggi. Kemudian, saling mengapresiasi. Dan melestarikan keberagaman yang kita miliki. Ya, jadi kuncinya adalah menghargai dan menghormati, menjunjung tinggi, mengapresiasi, dan melestarikan keberagaman yang kita miliki. Nah, lalu apakah keberagaman itu membawa manfaat? Kalau iya, apa ya manfaatnya? Manfaat keberagaman budaya. Coba perhatikan ya. Yang pertama, keberagaman budaya itu dapat menjadi identitas negara di mata dunia. Jadi, negara-negara lain
akan mengenali budaya suatu negara. Oh, ini adalah negara Indonesia misalkan. Karena budaya tersebut sudah menjadi identitas negara. Kemudian, memperkaya kebudayaan nasional. Ya, jadi budaya-budaya yang terdapat dalam suatu daerah itu dapat memperkaya kebudayaan nasional. Maksudnya adalah kebudayaan yang ada di Indonesia. Kemudian, dapat mempererat persaudaraan. Kemudian, dapat dijadikan aset wisata yang menambah pendapatan negara dan juga menciptakan lapangan kerja. Dapat menjadi ikon pariwisata yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia ya. Jadi adanya budaya yang ada di Indonesia ini dapat menarik wisatawan ya untuk berkunjung ke Indonesia. Kemudian dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan. Kemudian dapat dijadikan sebagai media hiburan yang mendidik dan dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa memiliki dan menghargai. Itu adalah manfaat keberagaman budaya. Selanjutnya, manfaat keberagaman karakteristik setiap individu. Setiap individu tentu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Tidak perlu jauh-jauh ya, di lingkungan rumah saja, dalam satu keluarga, tentu juga memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, kemudian di lingkungan kelas, juga demikian karakteristiknya. Setiap siswa itu berbeda-beda. Kemudian apalagi di lingkungan masyarakat, tentu juga banyak perbedaan. Nah, yang itu adalah merupakan keberagaman. Ya, lalu apa ya manfaatnya dari keberagaman karakteristik setiap individu itu? Apakah kalian sudah bisa merasakannya? Mari kita sebutkan. Yang pertama, dapat lebih mengenal masing-masing karakter orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian, dapat menumbuhkan rasa toleransi. Kemudian, dapat menumbuhkan rasa nasionalisme kita. Ya. Nah, setelah kita mengenali masing-masing karakter, kemudian tumbuh rasa toleransi serta nasionalisme, maka akan timbul dengan sendirinya rasa persatuan dan kesatuan. Ya, jadi walaupun kita menemukan keberagaman karakteristik setiap individu, maka kita harus tetap menjunjung rasa persatuan dan kesatuan. Yaitu dengan cara apa tadi? Mengenal masing-masing karakter, kemudian menumbuhkan rasa toleransi, dan menumbuhkan rasa nasionalisme. Seperti itu ya. Nah, itulah yang dapat kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat. Ustazah mohon maaf apabila ada kesalahan. Ustazah akhiri.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.